Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau ngomongin sesuatu yang kita semua pasti pernah alami, tapi seringnya bikin nggak nyaman ya, kritik. Betul sekali. Apalagi di zaman sekarang ini, wah, ada di mana-mana. Iya kan? Dari komen di medsos, review produk online, sampai evaluasi kerja di kantor atau di kampus. Rasanya gampang banget ya kita ngasih kritik, tapi gimana nih kalau giliran kita yang dikritik? Nah, itu dia pertanyaannya. Kritik itu kan suka nggak suka, ya bagian dari hidup modern. Dan gimana kita nanggepinnya, itu bisa ngaruh banget loh. Bukan cuma soal perasaan saat itu aja. Setuju. Nah, sumber kita kali ini bab 15 dari buku The Happiness Files. Jadi misi kita jelas nih, kita pengen bongkar kenapa sih kritik itu seringkali nyelekit banget rasanya. Terus kita cari cara-cara praktis ya berdasarkan sumber ini, biar kita bisa lebih oke dalam nerima dan juga ngasih kritik. Tujuannya, biar Anda jadi lebih tangguh dan ya semoga lebih happy juga. Oke, mari kita bedah ini lebih dalam. Sip. Karena menguasai seni merespon kritik ini penting banget. Bukan cuma soal jaga perasaan atau harga diri, tapi ini soal gimana kita bisa manfaatin umpan balik, bahkan yang pahit sekalipun, buat istilahnya batu loncatan gitu, untuk tumbuh. Betul, mengubah rasa sakit jadi kemajuan ya. Persis, potensi kemajuan. Oke, kita mulai dari akarnya dulu nih. Kenapa sih kritik itu seringnya sakit banget rasanya? Ada semacam paradoks gitu ya. Kita lihat gampang banget orang ninggalin komen pedes atau review jelek di internet, kayak nggak ada beban. Iya, gampang banget ngejudge ya. Nah, tapi pas kita sendiri yang dikritik, mungkin niatnya baik gitu. Rasanya bisa kayak ditusuk. Sumber kita nyinggung ini kan dari review online buat apa aja, komen sinis di medsos, sampai evaluasi dosen yang kayak review restoran bintang 1. Kenapa bisa beda banget gitu ya? Nah, yang menarik tuh ada di kepala kita. Jadi, ada studi di jurnal PLOS ONE tahun 2013. Ini dibahas di sumber kita. Studi ini nunjukin sesuatu yang lumayan bikin kaget. Oh ya? Apa tuh? Jadi, pas kita nerima kritik, bagian otak kita yang aktif itu ternyata bukan yang fokus buat mikir, oke isi kritiknya apa nih? Tapi justru bagian otak yang lebih ngurusin soal sosial. Maksudnya gimana tuh? Sosial. Intinya gini, otak kita tuh otomatis lebih peduli soal perasaan si pengkritik ke kita. Langsung kepikiran, wah dia pasti nggak suka sama aku. Atau dia mikir aku nggak becus nih. Fokusnya jadi ke hubungan, bukan ke informasinya. Oh gitu. Jadi kita malah sibuk nebak-nebak niat dia atau perasaan dia gitu ya. Bukan nyerna isi kritiknya. Pantesan rasanya personal banget seringnya. Tepat sekali. Kita langsung kayak mode pertahanan diri atau ngerasa diserang secara pribadi. Bahkan sebelum kita sempat mikir, bener nggak ya kritik ini? Ada gunanya nggak ya? Reaksi emosinya duluan yang keluar. Oke. Nah, sumber kita juga bilang kalau nggak semua orang reaksinya sama kuatnya ya. Ada faktor-faktor yang bikin orang lebih sensitif. Kayak orang yang harga dirinya mungkin lagi rendah. Atau yang tingkat neurotisismenya tinggi. Apa sih neurotisisme ini gampangnya? Khawatir, sedih, gampang tersinggung, gitu-gitu. Oke. Jadi emang alarmnya lebih sensitif ya? Betul. Jadi orang yang neurotisismenya tinggi secara alami emang lebih peka sama hal negatif, termasuk kritik. Terus juga orang yang takut banget dinilai jelek atau yang pandangannya cenderung pesimis. Nah itu juga biasanya reaksinya lebih keras ke kritik. Menarik. Ada juga disebut soal paradoks orang yang kompetitif banget. Katanya, mereka bisa kerja lebih keras abis dikritik jelek, tapi kok performanya malah bisa turun. Gimana tuh ceritanya? Nah, ini emang paradoks yang menarik ya, dan disinggung juga di sumber kita. Kemungkinannya gini, kritik yang destruktif itu mungkin nyulut semangat buat buktiin diri atau balas dendam. Jadi kerjanya makin ngoyo. Oke, terus? Tapi karena kritiknya destruktif, mungkin nyerang pribadi, nggak jelas, atau nggak ngasih solusi, fokusnya jadi pecah. Energinya mungkin habis buat ngurusin emosi negatifnya, kayak marah, kesel, cemas. Atau malah jadi terlalu fokus ke hasil akhir sampai ngabaikan proses yang benar. Jadi usahanya sih lebih keras, tapi hasilnya nggak maksimal, malah bisa turun. Wah, ya juga ya. Ini ada kaitannya juga sama narsisisme katanya. Ada narsisisme tipe overt sama covert.
Bisa dijelasin dikit bedanya apa dan hubungannya sama kritik? Iya, sumber kita ngebahas ini. Narsisisme overt itu yang mungkin lebih kita kenal ya, orang yang terang-terangan ngerasa hebat, butuh dipuji terus, kadang arogan. Oke. Nah, kalau narsisisme covert itu lebih terselubung. Kelihatannya mungkin malu-malu atau rendah hati, tapi di dalamnya sama aja. Ada rasa superioritas dan sensitif banget sama kritik. Oh, jadi lebih rapuh gitu ya? Banget. Ada riset tahun 2008 yang dikutip, nunjukin kalau individu dengan narsisme covert ini gampang banget hancur sama kritik. Mereka cenderung melakukan ruminasi. Apa tuh ruminasi? Itu kan yang mikirin sesuatu terus-terusan, nggak ada habisnya, nggak nemu solusi. Nah, itu dia. Mereka kepikiran kritik itu terus, diulang-ulang di kepala. Jadi kejebak di emosi negatif. Malu, marah, dendam, wah bisa intens banget. Sumber kita bahkan bilang, kalau ada orang yang reaksinya negatifnya lebay banget sama kritik yang sebenarnya biasa aja, itu bisa jadi salah satu tanda narsisme covert ini. Sensitifnya tinggi banget. Oke, jadi kita udah mulai kebayang nih kenapa kritik bisa nusuk banget dari cara kerja otak sampai kepribadian. Sekarang bagian pentingnya nih, gimana caranya biar kita bisa nerima kritik dengan lebih baik. Sumber kita, bab 15 di Happiness Files, ngasih strategi praktis. Yang pertama nih, ini nggak pribadi, bahkan pas rasanya pribadi banget. Maksudnya gimana tuh? Kan kritik sering banget rasanya personal. Ya, jelas rasanya personal. Itu kan reaksi alami kita ya. Tapi strategi ini ngajak kita buat secara sadar, milih cara nanggepin yang beda. Sumber kita jelasin ada 2 cara umum kita bikin kritik jadi personal. Pertama, kita malah jadi nganalisis si pengkritik. Kayak, dia sirik aja gitu. Nah, persis. Atau, dia kan emang nggak suka sama gue dari dulu. Kedua, kita nganggap kritik itu serangan langsung ke kemampuan atau nilai diri kita yang paling dasar. Emang aku bodoh? Atau aku nggak bakal pernah bisa? Satu kritik kecil, kita generalisir jadi penilaian total tentang diri kita. Dan itu bahaya banget ya, katanya bahkan buat anak-anak juga ngaruh. Banget! Riset yang dikutip nunjukin kalau anak-anak ngerasa kritik itu nyerang kepintaran atau kemampuan bawaan mereka, kamu emang nggak pinter matematika? Itu bisa langsung bikin harga diri mereka turun, mood positifnya anjlok, terus jadi malas nyoba lagi. Wah, jadi takut gagal ya? Iya, karena mereka ngerasa kegagalan itu ya sama dengan aku. Terus gimana dong caranya ngelawan jebakan dianggap pribadi ini? Ada tekniknya nggak? Ada nih salah satu yang disaranin itu pakai afirmasi internal. Jadi pas kritik datang, coba deh bilang ke diri sendiri, dalam hati aja, oke, ini kritik datang, aku nggak mau fokus ke apa yang mungkin si pemberi kritik pikirin tentang aku. Aku juga milih buat nggak lihat ini sebagai serangan pribadi, aku mau coba lihat informasinya aja soal masalah spesifik ini. Udah, gitu aja. Perlu latihan sih emang. Jadi kayak bikin benteng sementara gitu ya, antara emosi sama analisis. Tepat. Biar ada ruang nafas. Geser fokus dari reaksi emosi, waduh diserang, ke mode analisis, oke, infonya apa nih? Berguna nggak ya? Kalau kita lihat gambaran besarnya, ini soal belajar misahin antara siapa Anda sebagai pribadi sama apa kinerja Anda di satu waktu atau tugas tertentu. Kinerja kan bisa dievaluasi, bisa diperbaiki, nggak berarti Anda sebagai orang itu jelek atau gagal. Menarik banget. Nah, setelah berhasil nih sedikit netralin emosi, nggak dianggap pribadi, terus apa lagi? Strategi kedua, perlakukan kritik kayak informasi orang dalam. Ini kayak ngubah ancaman jadi peluang gitu ya? Persis, idenya gitu. Setelah berhasil ngerem refleks defensif tadi, coba deh lihat kritik itu sebagai kesempatan langka. Anggap aja Anda baru dapat bocoran atau intel soal gimana orang lain, paling nggak ya satu orang, lihat Anda atau kerjaan Anda. Ini kan sudut pandang dari luar, yang mungkin Anda nggak bakal dapat kalau nggak dikritik. Bisa jadi data berharga banget buat lihat blind spot kita. Ada buktinya nggak kalau cara mikir gini berhasil? Ada. Sumber kita nyebut studi soal mahasiswa. Hasilnya jelas. Mahasiswa yang aktif nyari dan pakai umpan balik dari dosen atau temennya, itu cenderung dapat nilai lebih bagus. Dan yang lebih penting, kebiasaan belajarnya jadi lebih efektif buat jangka panjang. Mereka lihat feedback itu bukan hukuman, tapi alat bantu. Wah, jadi proaktif nyari kritik malah untung ya? Ini nyambung sama ide lingkaran kritik atau critic circle yang dibahas juga ya? Betul banget. Ide critic circle ini oke banget sih. Konsepnya, Anda sengaja bikin grup kecil sama teman atau kolega yang Anda percaya dan hormati.
Di dalam grup itu, kalian semua komit buat saling kasih feedback jujur, konstruktif, tapi juga suportif, secara rutin. Tujuannya, buat ngelatih otot nerima kritik di lingkungan yang aman. Di sumber kita ada contoh murder board ya. Serem amat namanya. Iya, istilahnya emang gitu ya. Itu anekdot pengalaman pribadi penulisnya, atau orang yang dikutip, yang bikin semacam panel pengkritik super tajam, murder board, buat ngelatih presentasi penting. Mereka diminta buat ngehajar argumennya dari semua sisi. Kedengerannya nyiksa, tapi katanya efektif banget. Kok bisa gitu ya? Bukannya makin dikritik makin sakit? Nah, kuncinya tuh dikendali sama ekspektasi. Pas Anda proaktif ngundang kritik, dinamikanya berubah. Anda bukan lagi korban pasif yang diserang, tapi Anda yang pegang kendali prosesnya. Anda udah tahu kritik bakal datang, udah siap nerima, dan niatnya emang buat belajar. Yang menarik, riset nunjukin kalau kita ngerasa punya kendali gini, rasa sakit atau ancaman dari kritik itu malah jadi berkurang drastis. Oh gitu. Iya, rasa takutnya turun. Dan karena Anda bisa fokus ke isinya tanpa keganggu emosi banget, performa malah bisa naik. Jadi lebih kebal, istilahnya. Oke, ini benar-benar merubah cara pandang soal nerima kritik ya. Dari yang ditakutin, jadi bisa dicari dan dipakai. Sekarang kita balik nih. Ngasih kritik itu kan juga nggak gampang ya. Gimana caranya ngasih kritik yang benar? Strategi ketiga dari buku ini, jadikan kritik sebagai hadiah, bukan senjata. Ini kayaknya filosofis, tapi maksudnya gimana nih prakteknya? Ini prinsip dasar yang penting banget, ditekankan di sumber kita. Terutama buat siapa aja yang posisinya sering ngasih feedback, kayak atasan, guru, orang tua. Intinya di niat dibalik kritik itu. Niat Anda beneran tulus mau bantu orang itu berkembang, hadiah, atau sebenarnya mau ngelampiasin kesel, nunjukin kalau Anda lebih hebat, atau mau ngejatuhin dia, senjata. Niat itu penting ya. Banget! Niat itu bakal kelihatan dari cara kita ngomong, dan ngaruh banget ke gimana kritik itu diterima. Terus gimana caranya biar niat kita baik dan kritik kita beneran kayak hadiah? Sumber kita, dari riset, nemuin 5 elemen kunci kritik yang benar-benar ngebantu. Pertama, kepedulian. Kritik harus dasarnya kepedulian tulus buat si penerima. Kedua, rasa hormat. Cara ngomongnya harus tetap ngehargain dia, jangan pakai sarkasme atau ngehina. Oke. Ketiga, niat baik. Harus jelas tujuannya buat perbaikan, bukannya lain atau bikin malu. Keempat, nawarin jalan keluar. Kritik bagus itu nggak cuma nunjuk salah, tapi idealnya nawarin saran, solusi, atau paling nggak buka diskusi buat langkah perbaikan. Dan yang kelima? Kelima, tepat sasaran. Fokus ke perilaku atau hasil kerja spesifik yang bisa diubah, jangan ke karakter orangnya, dan relevan sama kebutuhan atau tujuan si penerima. Ada tips praktisnya nggak? Ada. Anekdot menarik nih dari CEO yang dikutip di buku. Sebelum dia mau evaluasi kinerja yang susah sama karyawannya, dia punya ritual kecil. Dia ambil waktu bentar buat doain kesejahteraan dan kesuksesan karyawan itu. Oh ya? Iya. Terlepas dari soal spiritualnya ya, ini cara dia buat secara sadar ngeset ulang niatnya. Biar fokusnya ke pertumbuhan dan dukungan, bukan ngejudge. Katanya ini ngebantu biar obrolannya tetap konstruktif. Wah, cara yang menarik ya buat jaga perspektif. Nah, strategi keempat soal ngasih kritik ini cukup terkenal. Puji di depan umum, kritik secara pribadi. Ini sering dikaitin sama pelatih football Vince Lombardi. Beneran efektif nggak sih ini? Secara intuisi sih masuk akal banget ya. Dipuji di depan umum kan bisa naikin motivasi. Nggak cuma buat yang dipuji, tapi jadi contoh juga buat yang lain. Kalau ngeritik pribadi kan jadi nggak malu, diskusinya bisa lebih terbuka. Ada datanya nggak buat dukung ini? Ternyata ada. Sumber kita nyebut studi tahun 2014, yang hasilnya lumayan signifikan. Umpan balik positif atau pujian, kalau dikasih di depan umum, itu ternyata sekitar 9% lebih memotivasi daripada kalau pujiannya dikasih pribadi. Oke, terus kalau kritik? Sebaliknya, umpan balik negatif, kritik, kalau disampaikan secara pribadi, itu ternyata 11% lebih memotivasi atau paling nggak lebih mungkin diterima dan ditindaklanjuti daripada kalau kritiknya disampaikan di depan umum. Wow, angkanya jelas juga ya. Jadi emang benar bikin malu orang di depan umum pakai kritik itu nggak efektif sama sekali. Sangat kontraproduktif. Ini penting banget implikasinya di mana-mana. Contohnya soal review online tadi. Kalau Anda punya kritik membangun buat bisnis atau layanan, mungkin jauh lebih efektif dan etis kalau disampaikan langsung ke mereka secara pribadi dulu.
kasih kesempatan buat perbaikan. Jadi jangan langsung nulis review pedes di publik gitu ya? Mungkin bisa ditahan dulu. Nulis review pedes di publik mungkin rasanya puas sesaat. Tapi kalau tujuannya beneran perbaikan, jalur pribadi seringkali lebih manjur. Kritik publik itu risikonya lebih gede, bikin orang jadi defensif daripada berubah. Oke, balik ke sisi nerima kritik. Ada satu cerita lagi nih di sumber kita yang meskipun katanya ada bumbu legenda, tapi pesannya kuat. Cerita Isaac Newton sama Robert Hooke. Nah, di sini nih jadi sangat menarik. Ya, cerita ini sering banget diulang ya. Robert Hooke, ilmuwan hebat juga di zaman itu, ngeritik keras banget makalah Newton soal teori cahaya dan warna. Katanya Newton itu saking marah dan tersinggungnya sama kritik Hooke sampai dia narik diri dari debat publik lama banget. Sampai segitunya ya? Bahkan ada legenda, katanya nih ya, setelah Hooke meninggal, Newton, yang waktu itu jadi presiden Royal Society, mungkin ada andil dalam ilangnya atau rusaknya satu-satunya potret Hooke yang diketahui. Wah, entah bener apa enggak ya soal potret itu. Tapi ini nunjukin dalam banget luka akibat kritik itu bisa dirasain, bahkan sama orang sepinter Newton ya. Tepat sekali. Dan ini nyambung ke pesan penutup yang penting dari bab 15 ini. Ujung-ujungnya, reaksi buruk kita terhadap kritik itu seringkali bisa jadi lebih memalukan atau ngerugiin buat jangka panjang daripada kritik itu sendiri. Kayak Newton yang konon marahnya terusan gitu ya. Betul. Belajar nerima feedback negatif dengan kepala dingin, milah mana yang berguna, terus dijadiin bahan bakar buat tumbuh, itu skill penting banget buat kesejahteraan kita di dunia yang isinya penilaian melulu ini. Jadi, apa nih artinya semua ini buat Anda pendengar kami? Coba kita rangkum ya poin-poin kuncinya dari pembahasan bab 15 The Happiness Files ini. Pertama, sadar kalau otak kita itu emang cenderung reaktif dan defensif sama kritik, fokusnya ke sosial. Kedua, latih diri buat nggak anggap pribadi. Pisahin evaluasi kinerja dari nilai diri. Ya, 3, coba lihat kritik sebagai info orang dalam yang berharga buat tumbuh. Keempat, pas ngasih kritik, pastiin niatnya tulus ngebantu, sampaikan dengan hormat, fokus ke perilaku, dan idealnya lakuin secara pribadi kalau negatif. Nah, mungkin sebagai penutup nih, ada satu pemikiran yang agak provokatif yang bisa Anda bawa pulang. Ini dari ide-ide di sumber kita juga. Jadi ini menimbulkan pertanyaan penting. Apa tuh? Mungkin lain kali Anda ngerasa dikritik, selain nanya ke diri sendiri, ini adil nggak ya? Atau bener nggak ya? Coba deh tambahin pertanyaan ini. Meskipun rasanya nggak adil atau sakit, ada nggak ya setitik kebenaran di sini, sekecil apapun, yang bisa aku ambil buat jadi lebih baik? Nyari setitik kebenaran ya. Atau pertanyaan lain yang bisa buka perspektif. Oke, terlepas dari benar salahnya kritik ini soal aku, apa sih yang kritik ini tunjukin soal kebutuhan, kekhawatiran, atau sudut pandang si pemberi kritik? Wah, jadi bukan cuma belajar soal diri sendiri, tapi bisa belajar soal orang lain juga dari kritik yang kita terima. Bisa jadi. Ini kan memperluas ide memperlakukan kritik sebagai informasi. Informasi itu nggak cuma soal targetnya, kita, tapi juga soal sumbernya dan konteksnya. Mikirin ini bisa bantu kita nanggepin dengan lebih bijak dan mungkin lebih empatik, bahkan pas kita nggak setuju sama isinya. Ini kayak langkah selanjutnya gitu, dalam menguasai seni menerima feedback. Pertanyaan-pertanyaan yang bagus banget buat direnungkan. Semoga pembahasan mendalam kita kali ini soal nerima dan ngasih kritik dari The Happiness Files bisa ngasih Anda perspektif baru dan alat praktis ya buat menghadapi dunia umpan balik ini dengan lebih oke. Terima kasih banyak sudah menyimak, sampai jumpa lagi.